pada pukul 7 malam kami berlima berangkat dari rumah untuk menuju ke suatu tempat. Ayo kemana coba tebak? Sebenarnya keberangkatan kami itu pada besok pagi. Berhubung semuanya sudah siap, tidak apa-apa toh dipercepat. Hitung-hitung mendekati perjalanan. Sebatas mana Pak sopir kita mampu, hehehe. Karena sopir andalan itu hanya satu di antara kami yang bisa menyetir, jadi tidak bisa bergantian walaupun sudah capek. Solusinya hanya yaitu beristirahat jika sudah mengantuk. Jangan memaksa. Ketika kita baru sekitar 1 jam berjalan, ternyata ada salah satu ban kita yang bocor. Jadi terpaksa berhenti untuk menggantinya dengan ban serap. Ada-ada saja halangan. Semoga kedepannya tidak ada halangan dan rintangan lagi setelah ini. Amin. Setelah sekitar lebih kurang 30 menit selesai juga memasang ban, dan kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Karena perjalanan kami masih sangat jauh, dan kemungkinan kami akan sampai pada besok malam itu pun kemungkinan, belum pasti. Jalan yang kami pilih ini adalah jalan pintas atau jalan terdekat, tapi nyatanya itu jauh dan akses jalannya parah berlubang dan bebatuan, ditambah lagi hujan sangat lebat. Mana lagi ini yang pertama bagi kami jalan sini. Jaringan telepon tidak ada, apalagi desa. Bayangkan terjadi hal yang tidak kami inginkan, bisa berabe, tapi untungnya baik-baik saja. Setelah kami menempuh sekitar lebih kurang 4 jam perjalanan, kami merasa lega karena kami sudah tiba di kota Lubuk Linggau. Eits, tapi ini belum sampai, ini hanya 1/4 perjalanan kami, dan kami akan melanjutkan perjalanan besok pagi karena kami sudah capek, terutama Pak sopir kami yang sudah mengantuk. Jadi kami akan mencari tempat beristirahat serta mencari warung yang masih buka. Karena ini sudah pukul 1, kami akan mencari makan dan ngopi untuk menghangatkan badan. Tidak lama kemudian, akhirnya kami menemukan sebuah warung yang masih buka. Alhamdulillah, masih ada ternyata warung yang buka walaupun sudah pukul 1. Dan kami pun makan-makan serta ngopi. Sementara hujan semakin deras. Kebetulan di dekat kami berhenti ini ada masjid. Jadi kami memutuskan untuk beristirahat di sini saja untuk menunggu sampai besok pagi tiba. Pagi tiba, hujan pun telah reda dan kami akan melanjutkan kembali perjalanan. Kita berangkat lagi guys. Aja. Action. Oke guys, selamat pagi. Sekarang kita sudah tiba di Linggau untuk menuju ke Provinsi Jambi, mendaki Gunung Kerinci. Semalam kita berangkat dari rumah dan sekarang kita beristirahat di Linggau karena semalam tidur hujan sangat deras ya, dan sudah mengantuk, jadi kita beristirahat sebentar. Dan pagi ini kita akan melanjutkan kembali perjalanan ke Provinsi Jambi. Semoga dilancarkan. Iya, seperti yang saya bilang tadi, kita akan menuju ke Provinsi Jambi untuk mendaki Gunung Kerinci. Sebenarnya pendakian ke Gunung Kerinci ini sudah lama sekali saya rencanakan dan saya impikan, tapi belum ada waktu yang tepat serta teman mendaki. Dan yang paling utama itu adalah uangnya belum ada, hahaha. Karena untuk menuju ke Provinsi Jambi itu dari tempat kami lumayan jauh. Bukan lumayan jauh sih, tapi sangat jauh. Kalau dilihat dari Google Map, sekitar lebih kurang 17 jam perjalanan. Wow, berarti kita di perjalanan menghabiskan waktu sekitar 1 hari 1 malam. Barulah kita akan tiba ke tempat yang akan kita tuju tersebut. Tidak apa-apa, bismillah saja. Oke gengs, kita istirahat sebentar untuk sarapan. Sekarang sudah pukul 10 dan setelah 1 jam kita akan melanjutkan kembali perjalanan. Sarapan dulu gitu ya. Oke guys. Makan dulu guys, melanjutkan perjalanan. Masih jauh sekitar 1 jam lagi ke Kota Jambi. Oke guys, masih lagi selesai makan, melanjutkan kembali perjalanan ke Kota Jambi. Semoga dilancarkan dengan pulang dan selamat.
Sarapan pun telah selesai. Sekarang kami lebih tenang karena perut kami sudah terisi kenyang. Tinggal mencari pom bensin untuk mengisi perut mobil. Biasanya sehabis makan itu mengantuk, jadi bawaannya pengen tidur. Tapi rugi juga kalau tidur, tidak bisa menikmati pemandangan sepanjang jalan. Berangkat lagi di es dawet. Oke guys, Sangat melelahkan ya. Berapa jam lagi ke Kerinci? Sekitar 7 jam. 7 jam lebih. Semoga Kerinci baik-baik saja. Selesai mengisi tenaga mobil, kami langsung tancap gas mumpung hari masih siang dan jarak pandang pun masih bebas. Karena kalau malam hari jarak pandang sudah terbatas, dan lagi pula ini kali pertama kami ke daerah sini. Jadi kami belum tahu kondisi jalannya seperti apa dan bagaimana. Semoga saat malam tiba nanti kami sudah tidak jauh lagi ke tempat yang kami rencanakan untuk bermalam sebelum mendaki. Oke, sekarang kita baru selesai sholat di masjid dan kita ada perjalanan. Tapi kita istirahat dulu sebentar. Pada pukul 12 siang kita berhenti di sebuah masjid untuk ibadah dan beristirahat sebentar sambil merembuhkan pinggang yang sakit. Maka setelah ini kami akan makan siang karena perut sudah memberikan kode. Kode apa tuh? Kode dari gebetanmu. Hahaha. Setelah selesai makan siang, kita melanjutkan kembali perjalanan. Setelah sekitar 2 jam, kami tiba di Tugu Pedang dan akan mengambil jalur kiri untuk menuju ke kota Sungai Penuh yang tidak jauh lagi tempat keberadaan Gunung Kerinci. Tapi untuk menuju ke kota Sungai Penuh tersebut membutuhkan waktu sekitar 5 jam perjalanan. Itu dari Google Map, bahkan lebih. Sekarang kita sudah di Tugu Pedang. Kemungkinan 5 jam lagi kita akan tiba di Kerinci. Kemungkinan malam hari. Semoga dilancarkan. Oh iya, kami berangkat kali ini berjumlah 5 orang, 3 laki-laki 2 perempuan. Dan hebatnya kami semua ini pemula untuk mendaki Kerinci. Jadi kami belum tahu sama sekali bagaimana treknya, tapi semoga selalu dilancarkan. Dan kami berangkat mengendarai kendaraan pribadi milik salah satu teman kami. Dan yang menarik di sini ada pendaki sepasang suami istri. Wah, sepertinya mereka suatu frekuensi. Mantap. Semoga saya juga bisa seperti ini kelak nanti, agar tidak ada saling melarang ketika ingin mendaki walaupun kemana saja, karena dia sudah tahu rasanya mendaki. Terlihat dari salah satu teman kami, ada yang sudah tidak tahan lagi duduk di dalam mobil dikarenakan dia mabuk mobil. Sudah beberapa kali muntah-muntah, rasanya kasihan. Tapi bagaimana, kami tidak bisa membantu. Sedangkan perjalanan ini masih panjang. Mau tidak mau kita harus lanjut sampai tiba di tempat kami akan menginap nanti untuk beristirahat. Sudah beberapa kali kami beri saran apapun saja tidak mempan, masih saja tetap muntah-muntah. Wah, kasihan. Azan maghrib telah terdengar dan kami memutuskan untuk berhenti sebentar di sebuah masjid karena tidak baik juga kalau melakukan perjalanan saat azan berkumandang. Malam semakin gelap, jarak pandang semakin terbatas dan kami lebih pelan-pelan karena tidak tahu kondisi jalanan. Tidak perlu juga terburu-buru karena tidak ada juga yang dikejar. Yang terpenting itu keselamatan, pelan-pelan asal sampai. Lampu-lampu kota dari kejauhan sudah terlihat, menandakan kami tidak akan terlalu lama lagi akan tiba. Akhirnya kita tiba juga di kota Sungai Penuh setelah menempuh beberapa jam perjalanan dengan jalanan yang berkelok-kelok dan meliuk-liuk. Lalu kami menuju ke Kayu Aroh dan akan ke basecamp tempat beristirahat, yaitu basecamp Budaya Rani yang sudah kontak-kontakan sama saya sebelum keberangkatan bahwa kami akan menginap di sana sebelum atau sesudah pendakian. Dan sekarang kami sudah janjian di Tugu Macan. Seketika kami tiba di Tugu Macan, ternyata budenya sudah menunggu. Tanpa lama-lama kami langsung diarahkan ke basecamp karena sekarang sudah pukul 12 malam. Basecamp Bude. Basecamp
Bude Rani. Ya, kita sampai di base camp Bude. Ya, alhamdulillah. Bude Rani ya? Ya, Bude Rani. Si hai dulu Bude. Setelah kami mengeluarkan barang-barang dari mobil, kami pun pesan mie instan serta teh hangat untuk menyegarkan badan. Karena cuaca di sini sangat dingin, bahkan dinginnya sampai ke tulang. Apalagi sudah di atas gunung, tidak kebayang dinginnya seperti apa. Setelah ini kami akan langsung istirahat karena besok rencana kami akan mendaki. Pagi pun tiba, Gunung Kerinci sudah menampakkan kegagahannya. Kami masih ragu apakah hari ini kami akan mulai mendaki atau besok saja, dikarenakan badan kami masih capek sehabis menempuh perjalanan panjang kemarin. Kita pikirkan lagi nanti. Selamat pagi guys, kami sudah tiba di base camp Bude tanpa jaket. Dingin guys. Bukan jambu. Rekomendasi tempat base camp Red. Udah banyak kamar. Ini kak bicara. Ini kak. Dengan gunung di belakang rumah. Wah, keren. Dapat tak? Hah? Kita ikut. Kami sangat menikmati suasana desa yang sejuk. Maka setelah ini kami akan packing dan kami telah memutuskan kami akan memulai mendaki hari ini. Tetapi kami belum bisa langsung mendaki dikarenakan masih banyak juga yang harus kami urus, terutama surat kesehatan dan logistik satu pun belum kami beli. Aduh, jam berapa kami harus mulai mendaki? Sedangkan sekarang sudah pukul 11. Semoga bismillah menjadi alhamdulillah. Kami mulai pendakian pagi ini. Doakan kawan-kawan, semoga dilancarkan. Amin. Sehat gak? Ini sehat. Aduh. Ini Drop gara-gara porter andalan. gara-gara apa bu? Merando. Selesai sarapan, kami pun izin untuk keberangkatan dan akan kembali lagi setelah selesai pendakian. Dadah deh. Ada Bude. Oke geng, kita berangkat. Membeli logistik dulu, lalu kita rindukan. Matahari sudah menjulang tinggi tatkala kami baru mau berangkat ke pasar. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 12 siang. Kami harus belanja lebih cepat lagi karena mengejar waktu agar bisa memulai pendakian tidak terlalu sore. Tapi apa boleh buat, semua kesalahan kami. Seharusnya kami ke pasar tadi pagi, jadi bisa mulai pendakian tidak terlalu siang. Tak apa, semua sudah terjadi, tak perlu ada yang disesali. Sepertinya cuaca hari ini sangat cerah. Semoga saat kami mulai mendaki cuacanya seperti ini juga sampai saat kami turun. Kita membuat kesehatan dulu guys untuk berangkat ke registrasi. Kalau tidak ada kesehatan tidak boleh patuhi peraturan. Setelah selesai membuat surat kesehatan, kami dengan gesit berbelanja kebutuhan yang sudah kami catat agar tidak lupa saat membeli suatu barang. Karena kalau sudah di atas gunung ada yang kurang, ya bagaimana, terpaksa makan seadanya saja. Maka dari itu kita harus teliti saat berbelanja karena logistik adalah hal yang penting untuk tenaga kita. Letak. Terlihat belanjaan kami sudah banyak sekali, seperti orang mau pindah saja. Wah wah wah, sepertinya akan berat sekali carrier kami nanti. Tak apa, semua demi gunung. Hehehe. Tapi ini belum selesai, masih banyak lagi yang harus kami beli.
tapi beda tempat. Sekarang kami menuju ke tempat sayur-sayuran untuk membeli kelengkapan lainnya seperti cabai dan lain sebagainya. Ketika semuanya telah selesai dan saya melihat jarum jam sudah menunjukkan pukul 1 siang, berarti waktu yang sudah saat ini kami gunakan berbelanja sudah memakan 1 jam. Dan kami sekarang akan menuju ke tempat pelaporan untuk registrasi sebelum mendaki. Setelah beberapa menit kemudian kami pun tiba di tempat pusat pelaporan untuk registrasi pendakian Gunung Kerinci. Tetapi petugasnya belum ada dan kami harus menunggu lagi karena mengingat ini adalah hari Jumat. Tepat di pukul 1 kami tiba di pusat informasi tempat registrasi Gunung Kerinci. Tidak lama kemudian akhirnya petugasnya pun datang dan kami langsung melakukan registrasi. Oke guys, kita melakukan registrasi. Malam. Kita buka bundaran nih. Iya. Nggak apa-apa Kak. Di sini dijelaskan yang paling terpenting itu kita harus menjaga kebersihan dengan cara membawa kembali sampah sebekas makanan yang kita bawa agar alam tidak tercemar dan selalu terjaga. Sekarang kita sudah registrasi dan kita akan menuju ke pintu rimba. Gas. Gas. Setelah selesai registrasi, kami akan packing dan setelah itu kami akan memulai mendaki. Guys, kita masih dalam packing. Guys, Kak. Kita selesai registrasi dan saatnya menuju ke pintu rimba.